Salam sejahtera, salam kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita bersyukur pada pagi yang indah ini ya, untuk kita sama-sama kembali di dalam program Devotion from Nation. Dan saya percaya saudaraku, kita semua pasti diberkati dan menikmati kasih setia dan kemurahan Tuhan buat kita di pagi yang indah ini. Dan terima kasih untuk kesempatan yang indah pada pagi ini untuk kita sama belajar pada firman Tuhan yang menjadi renungan kita, kekuatan kita. Yang menjadi tema saya pada hari ini yaitu pengharapan kekal. Yaitu dalam Roma pasal yang ke-8 ayat 18 sampai yang ke-30. Oke, sebelum itu mari kita berdoa. Biar Roh Kudus mengungkapkan isi hatinya untuk kita pada pagi ini. Haleluya Bapa, terima kasih untuk kesempatan yang indah untuk kami bersama merenungkan kebenaran firman-Mu. Bicaralah Roh Kudus buat kami, ungkapkan isi hati-Mu. Biar kebenaran-Mu Tuhan beri kekuatan kami. Biar kuasa firman-Mu Tuhan Yesus yang menaungi hidup ini Tuhan membuat kami menjadi seorang pemenang dan hidup dalam kasih setia dan kemurahan Kristus. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Amin. Oke, terima kasih. Dan mari kita melihat pembacaan kita di Roma pasal yang ke-8 ayat 18 sampai 30. Hal yang pertama yaitu pengharapan sebagai anak Tuhan. Roma 8 ayat 18 mengatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudaraku, di mana Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat di Roma, betapa dia meyakinkan mereka, apapun yang kita hadapi sekarang ini, apapun tentangan berat, apapun penyakit, kesengsaraan, kekecewaan yang kita hadapi, penganiayaan yang kita hadapi, saudaraku, itu tidak akan melemahkan iman, tidak memundurkan iman kita daripada Tuhan, yang tidak akan kita menyangkal Tuhan, karena kita pasti di seni kehidupan kita ada sesuatu kemuliaan yang kekal yang telah Tuhan sediakan buat kita. Dikatakan 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-17, 2 Korintus 4 ayat 17 mengatakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ya 19, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat-saat anak-anak Allah dinyatakan. Saudaraku, inilah kerinduan kita, karena kita tahu tujuan kehidupan kita, ada kemuliaan yang telah Tuhan sediakan. Ya, bahwa Tuhan telah berjanji untuk menyatakan segala sesuatu bagi anak Tuhan, sekalipun kita menghadapi ya masalah ataupun penderitaan. Ya saudaraku, tetap setia dan kuat, teguh dalam Tuhan. Ya, karena Tuhan telah menjanjikan sesuatu, ya kemuliaan yang kekal untuk kita selama-lamanya. Dan saudaraku, hal yang kedua yaitu kehidupan yang lampau telah menerima penebusan. Roma 8:20, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menakluknya. Saudaraku, dunia ini ditakluk oleh kuasa kegelapan. Ya, tetapi kita percaya untuk itulah Yesus datang. Saudaraku, sekalipun kita tinggal di dunia ini untuk sementara, saudaraku, dan kita percaya Yesus telah membayar lunas untuk segala sesuatu kehidupan kita. Ya, dikatakan 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-18, bahwa kamu tahu bahwa kamu telah ditebus oleh cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. Ayat 19, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bercacat dan yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudaraku, inilah pengharapan kita dalam Tuhan Yesus. Ya, sekalipun dunia ditakluk oleh kuasa kegelapan, oleh itulah Kristus datang ke dunia ini. Ya, kita telah dibayar lunas, bukan dengan emas, bukan dengan perak, bukan dengan barang yang fana, tetapi oleh darahnya sendiri. Darah yang mahal, darah yang tak bernoda dan tak bercacat, kata firman Tuhan. Oleh kita bangga, ya Kristus telah membeli kita dengan harga yang lunas, saudaraku. Inilah kehidupan yang telah Tuhan janjikan untuk kita. Dan hal yang ketiga, yaitu kita mengeluh karena beratnya hidup, di mana ayat yang ke-22 mengatakan, Roma 8:22, bahwa kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin.
inilah akibat tekanan hidup di dunia ini, ya. Kita rindu menantikan satu bumi yang baru. Kita rindu menantikan janji Tuhan, ya, bahwa Tuhan menyediakan tempat yang baru untuk kita. Karena kita tahu di bumi ini, di dunia ini akan lenyap, dan Tuhan menyediakan satu tempat yang baru untuk kita. Makanya kita memiliki pengharapan kekal dalam Tuhan. Sekalipun kita mengeluh sekarang ini, tapi saudaraku, kita tetap kuat dan percaya pada Tuhan. Karena Wahyu 21 ayat 1 mengatakan, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga dari Allah, yang berias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Haleluya, saudaraku. Inilah janji Tuhan. Ya, kita berada di bumi ini sementara. Ya, kuat dan teguhkan hati kita sekalipun kita mengeluh karena beratnya tekanan hidup ini. Jangan menyangkal Tuhan. Tetap setia pada Tuhan. Pegang Tuhan sungguh, saudaraku. Percaya dan yakinilah, saudaraku. Kita ada sementara di dunia ini. Kita menanti langit yang baru, bumi yang baru. Karena yang ada sekarang ini akan binasa, kata firman Tuhan. Namun kita percaya kita melewati satu tempat yang telah Tuhan janjikan untuk kita. Yerusalem baru turun dari sorga, saudaraku. Hal yang keempat, iman yang berkemenangan. Ayat 24 di Roma 8 ayat 24. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tapi pengharapan yang dilihat, ya, bukan pengharapan lagi, tetapi sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Saudaraku, kita percaya bukan karena melihat. Sekalipun kita tidak merasakan, tidak mengalami mukjizat, ataupun tidak merasakan apa-apa, percayalah. Kalau Tuhan berjanji, Dia tetap menggenapi semuanya. Yang dikatakan Roma 4 ayat 18, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa, menurut yang difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Ayat 19, imannya tidak menjadi lemah walaupun dia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ayat yang ke-25, Roma 4:25. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang kita lihat, ya, tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Saudaraku, seperti Abraham, Tuhan berjanji dengannya bahwa Tuhan memberikan keturunannya seperti pasir di laut dan seperti bintang di langit, saudaraku. Sekalipun dia usianya sudah tua dan rahim Sarah telah tertutup, kata firman Tuhan, namun Abraham tetap percaya. Ya, sebagai anak Tuhan, milikilah iman yang berkemenangan. Sekalipun, saudaraku, kita Allah merasakan tidak ada apa-apa, percayalah apa yang Tuhan janjikan, Ia tetap setia dan amin. Sekalipun kita harus menunggu dan menanti, saudaraku, dan pegang Tuhan. Jangan menyangkali Tuhan. Ya, tetap percaya, berharap pada Tuhan, dan apa yang difirmankannya pasti akan digenapi. Itulah kemenangan kita. Yakin dan percaya Tuhan pasti yang memberikan kita kekuatan dan jalan keluar dalam masalah kita. Dan hal yang kelima, melalui Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan. Di Roma 8 ayat 26, demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya harus berdoa. Tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ayat 7, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Saudaraku, inilah kemenangan kita sebagai anak Tuhan. Inilah kemenangan kita orang yang percaya pada Yesus Kristus. Saudaraku, karena Tuhan telah memberikan Roh-Nya dalam kehidupan kita. Roh yang ditempatkannya adalah Roh yang memberikan kita kemenangan. Roh yang telah ditempatkannya adalah Roh Kristus yang memberikan kita kehidupan, saudaraku. Sekalipun daging ini lemah, dan sekalipun kita, ya, merasakan tidak tahu apa lagi yang kita doakan, tidak tahu apa yang lagi yang kita perbuat, saudaraku. Saudaraku, ingat dan yakinilah, Tuhan memberikan Anda bukan roh yang melemahkan, tetapi roh yang memberikan kita kemenangan, yang membuat kita lebih daripada pemenang, saudaraku. Ditempatkannya Roh Kudus dalam kehidupan kita, yang membimbing kehidupan kita di saat kita menghadapi tantangan hidup ini, dan kita tetap percaya dan yakini Tuhan yang memberikan kita kemenangan. Roh itulah menguat dan meneguhkan kita, yang menuntun setiap kehidupan kita, sehingga kita tak tahu apalagi yang didoakan, dan oleh melalui Roh yang dalam hati kita,
yang menuntun kita, yang berdoa untuk kita pada Bapa, yang mengenal isi hati Anda dan saya, yang mengenal pergumulanmu dan saya, saudaraku. Dan Roh itulah yang memberikan kita kemenangan. Dan seterusnya, 6, yang jadi serupa dengan gambarannya. Ayat 9 mengatakan, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Sebab ia, anaknya itu, menjadi sulung di antara banyak saudara. Ayat 30 yang terakhir, dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya, saudaraku. Oh, betapa hebat kita sebagai anak Tuhan. Dari awal, dari rahim ibu, Tuhan sudah mengenal Anda dan saya. Tuhan telah memilih kita sejak setelah kita dijadikan dari semulanya. Saudaraku, tetap setia, tetap kuat dalam Tuhan Yesus. Jangan bersungut, jangan menangkali apapun tentangan dalam kehidupan kita. Sekalipun kita melewati tentangan berat dalam kehidupan ini, lihat saudaraku, ayat 9 dan 30 memberikan kita janji dan harapan bahwa kita telah dipilih dari semula, kita telah ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Ya, dalam firman Tuhan, dialah anak yang sulung di antara banyak bangsa. Dan juga firman Tuhan berjanji untuk kita, yang mereka juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Kita bersyukur kita dijadikan serupa dengan Tuhan, karena Tuhan mengasihi Anda dan saya. Dari awal Tuhan mengenal Anda, saudaraku, dan saya. Dia mengenal pergumulan kita, dia mengenal masalah apa yang kita hadapi. Tetap setia, tetap kuat dan teguh dalam Tuhan Yesus. Ya, karena dunia ini hanya pinjaman sementara untuk kita. Karena kita rindu menjadikan suatu tempat yang baru yang Tuhan sediakan untuk kita, saudaraku. Dari kesimpulan kita pada hari ini, kita menerima kemuliaan yang kekal, kehidupan yang kekal, dengan percaya tetap teguh, pegang pada janji kasih Tuhan Yesus, tetap setia dengan Tuhan, dan kita akan menerima mahkota kehidupan. Tinggal dalam hadirat Tuhan, hidup dengan Tuhan Yesus, ya tetap setia, saudaraku, sampai garis akhir. Terima kasih. Ya, mari kita berdoa pada hari ini, biar Tuhan memberi kita kekuatan. Ya, jangan menyangkali, jangan bersungut, jangan marah dalam apapun kita hadapi, saudaraku. Tuhan berjanji, dia pasti menggenapi. Sekalipun kita tidak melihat, pasti Tuhan memberikan apa yang difirmankannya. Terima kasih, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih dalam kesempatan yang indah ini, firman-Mu telah bicara buat kami. Betapa kami meyakini dan percaya dalam Engkau ada pengharapan yang kekal. Dalam Engkau, Tuhan Yesus, Kau telah menjanjikan kehidupan yang kekal buat kami. Makanya Tuhan Yesus, di pagi ini hamba mau berdoa. Di pondok anak-anak Tuhan berada, apapun tantangan yang kami hadapi, beratnya tekanan hidup ini, masalah yang kami hadapi, Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami sebagai anak-Mu, Tuhan Yesus. Karena Kau mengenal setiap pribadi kami, Engkau menentukan setiap pribadi kami, dan Engkau telah menempatkan setiap kehidupan ini. Tuhan, berikan kami hati yang kuat, iman yang teguh, tetap pegang pada janji Kristus. Karena kami tidak akan menyangkal Engkau, Tuhan. Dimanapun anak-anak Tuhan, penderitaan yang dialami sekarang, Tuhan, di seluruh dunia, di Indonesia, Tuhan, kami berdoa di Singapura, baik pun di Taiwan, di mana sekalipun Amerika dan seluruh dunia yang mengalami tantangan hidup sekarang ini, biarlah umat Tuhan tetap teguh dan percaya dan meyakini apabila Tuhan berjanji, Tuhan pasti menggenapinya. Terima kasih Bapa, ini waktu dan masanya Tuhan Yesus menyatakan kemuliaan-Mu bagi anak-anak-Mu, Bapa. Kesempatan ini hamba mau berdoa, biarlah berkat anugerah-Mu menyertai setiap Tuhan yang mendengar, setiap negara dimanapun berada sekarang ini, bahwa kami tetap pegang teguh pada janji Kristus. Karena itulah harapan kami hanya dalam Yesus Tuhan untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang indah ini. Dalam Yesus Tuhan kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak, Ibu, saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita diberkati. Kiranya anugerah Tuhan menyertai kita sampai selama-lamanya. Jumpa lagi. Terima kasih. Amin.